memberikan cara untuk membedakan gas LPG asli dengan oplosan. Ia mengatakan gas LPG asli dan oplosan dapat dibedakan dari barcode yang tertera pada bagian segel. Sebaliknya, konsumen tak akan menemukan lokasi pengisian ketika melakukan scan barcode di segel gas LPG oplosan. Lebih lengkapnya terkait informasi ini akan dilaporkan rekan Anas Furkon Hakim, wartawan Tribun Jakarta. Silakan laporan Anda, rekan Anas Furkon. Iya baik, Justina. Pada Kamis kemarin, Polres Metro Jakarta Selatan merilis kasus bisnis gas oplosan yang diungkap di kawasan Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Dalam pengungkapan kasus ini, Polres Metro Jakarta Selatan menangkap satu orang tersangka berinisial RS yang merupakan pria berusia 46 tahun. RS diketahui merupakan penjual gas LPG dengan berbagai ukuran, baik yang bersubsidi maupun non subsidi. Yang menyebut tersangka RS juga melakukan penyuntikan atau pengoplosan gas LPG dari tabung gas subsidi yaitu 3 kg ke tabung gas 5,5 kg dan 12 kg. Tersangka RS diketahui sudah melakukan aksinya selama 5 tahun terakhir. Ia melakukan aksinya di sebuah petak kandang ayam untuk mengelabuhi atau sebagai upaya untuk kamuflase mengelabui petugas kepolisian. RS membutuhkan beberapa alat untuk melakukan penyuntikan gas, diantaranya yaitu ember berukuran besar, kemudian juga ada es batu, dan ia juga membutuhkan tabung gas 3 kg untuk melakukan penyuntikan gas ke tabung gas non subsidi. Selama 5 tahun tersebut, RS diperkirakan sudah meraup keuntungan hingga ratusan juta rupiah. Wakasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Henrikus Yosi, mengatakan bahwa untuk satu tabung gas yang telah dioplos, tersangka RS memiliki keuntungan dari 60.000 hingga 70.000 rupiah. Terdapat 2 target sasaran penjualan dari gas oplosan yang dirakit oleh RS, yaitu target pertama adalah rumah tangga, kemudian target kedua adalah toko. Untuk harganya sendiri, untuk tabung gas 12 kg yang telah dioplos, RS menjual ke toko seharga Rp180.000, sementara untuk di rumah tangga RS menjualnya seharga lebih mahal, yaitu Rp220.000. Ia pun membeberkan cara atau tips untuk membedakan gas LPG asli dengan gas LPG yang telah dioplos. Menurutnya, keduanya memiliki barcode yang tertera di segel, namun logo tempat gas tersebut diisi. Sebaliknya, jika yang gas LPG asli akan tertera logo tempat pengisian gas ketika dilakukan scan barcode. Demikian, Justina. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Anas Furkon, wartawan Tribun Jakarta. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi lainnya, Tribuners. Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Tenggarong menemukan alat komunikasi berupa handphone di dalam bungkusan nasi.
Handphone tersebut gagal diselundupkan oleh seorang tamu yang menitipkan barang untuk diberikan kepada salah seorang warga binaan pemasyarakatan atau WBP. Sebagaimana diketahui, Lapas Kelas 2A Tenggarong telah berkomitmen untuk mewujudkan Zero Halinar atau handphone, pungli, dan narkoba. Hal tersebut dibuktikan dengan rutinnya pelaksanaan razia kamar hunian dan area rawan secara berkala oleh staf maupun petugas pengamanan. Lebih lengkapnya terkait informasi ini akan dilaporkan rekan Miftah Aulia, wartawan Tribun Kaltim. Silakan laporan Anda, rekan Miftah Aulia. Baik, terima kasih Justina. Memang lembaga pemasyarakatan atau Lapas Kelas 2A Tenggarong kemarin menemukan alat komunikasi berupa handphone di dalam bungkusan nasi. Dan handphone tersebut memang gagal diselundupkan oleh seorang tamu yang hendak menitipkan barang untuk diberikan kepada salah satu warga binaan pemasyarakatan. Dan Kepala Lapas Kelas 2 Tenggarong, Agus Wirijanto, saat dikonfirmasi mengatakan bahwasannya ia pun telah memerintahkan kepada seluruh jajarannya untuk meningkatkan keamanan dan melakukan pemeriksaan terhadap warga binaan pemasyarakatan yang bersangkutan. Dan memang Lapas Kelas 2A Tenggarong saat ini juga telah berkomitmen untuk mewujudkan Zero Halinar atau Zero Handphone, pungli, dan narkoba. Hal ini juga dibuktikan dengan rutinnya pelaksanaan razia kamar hunian dan area rawan secara berkala oleh staf maupun petugas pengamanan di lapas. Dan Agus juga sudah menyatakan bahwa dirinya beserta seluruh jajaran juga sudah berkomitmen untuk mendukung penuh terhadap aksi Zero Halinar di dalam Lapas Kelas 2A Tenggarong. Dan ia pun telah menegaskan bahwasannya tidak akan memberi ruang maupun toleransi kepada jajaran yang melakukan pelanggaran kode etik seperti pungli. Dan menurut Agus, saat ini Lapas Kelas 2 Tenggarong selalu memberikan instruksi kepada seluruh jajarannya agar bekerja sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. Dan ia pun telah memerintahkan kepada jajarannya agar lebih aktif dan responsif dalam melakukan deteksi dini, keamanan, serta melakukan razia dan kegiatan pengamanan lain. Dan memang saat ini di Lapas Kelas 2 Tenggarong terdapat kekurangan sarana dan prasarana keamanan seperti alat X-ray yang mengalami kerusakan sejak 3 tahun terakhir. Namun Agus sudah memastikan bahwasannya hal tersebut tidak mengurangi komitmen dan integritas petugas Lapas Tenggarong dalam melaksanakan tugas. Demikian Justina. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Miftah Aulia, wartawan Tribun Kaltim. Selamat bertugas kembali. Petugas BNNP Kalteng melakukan pemusnahan sabu 97,5 gram merupakan tangkapan narkoba kriminal dari Madura. Maksud kami, narkoba kiriman dari Madura, Jatim melalui jasa ekspedisi di Sampit. Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Kalimantan Tengah berhasil meringkus pria paruh baya saat hendak mengambil paket sabu. Penangkapan berlangsung di salah satu jasa ekspedisi di Sampit, tepatnya di Jalan Cilikriwut, Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Informasi lebih lengkapnya terkait berita ini akan dilaporkan rekan Pangkan, wartawan Tribun Kalteng. Silakan laporan Anda, rekan Pangkan. Halo, baik. Terima kasih Justina. Betul bahwa petugas BNNP Kalteng melakukan pemusnahan sabu sebanyak 97,5 gram yang merupakan tangkapan narkoba kiriman dari Madura melalui jasa ekspedisi menuju ke Sampit. Dan BNNP Kalteng berhasil meringkus pria parubaya yang saat itu hendak mengambil paket sabu tersebut, yang mana penangkapan berlangsung di salah satu ekspedisi di Kota Sampit, yang mana pria tersebut ialah Z yang berusia 46 tahun harus berurusan dengan pihak BNNP Kalteng akibat mengedarkan narkotika jenis sabu. Dan Kepala BNNP Kalteng Brigjen Pol Sumirat melalui Kabid Pemberantasan Kombes Pol Agusdianto membenarkan hal tersebut, yang mana mendapatkan informasi dari pihak POM TNI AL dan BNNP Jawa Timur terkait adanya pengiriman paket barang yang dicurigai berisi narkotika jenis sabu di wilayah Sampit. Dan petugas BNNP Kalteng diperintahkan untuk melakukan penyelidikan terkait laporan tersebut hingga mengarah kepada pria berinisial Z. Setelah berhasil mengetahui identitas penerima paket tersebut,
Petugas kemudian melakukan pengamanan terhadap terduga pelaku, yang mana saat mengambil paket tersebut, petugas BNNP juga sudah mengamankan tersangka dan juga melakukan pemantauan terhadap tersangka, sehingga petugas kemudian melakukan penggeledahan badan terhadap terduga pelaku dan berhasil menemukan barang bukti yang diduga kuat narkotika jenis sabu, yang mana tersangka Z tertangkap tangan memiliki satu bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu, yang mana barang bukti tersebut disimpan dalam bungkusan paket berupa tas berwarna merah, dikirim dari Madura, Jawa Timur menggunakan jasa ekspedisi JNE Express. Diduga tersangka rencananya akan mengedarkan barang haram tersebut di Kota Palangkaraya dan juga Sampit, dan ini masuk dalam jaringan antar pulau. Menambahkan hal tersebut bahwa tersangka ini nekat menjual narkotika dikarenakan adanya permasalahan dalam faktor ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tersangka saat dilakukan penyidikan, ia mengaku telah menjalani bisnis gelap tersebut 2 kali, tapi saat ditanya kembali oleh pihak dari BNNP Kalteng ataupun oleh Kabid Pemberantasan, ini mengatakan 1 kali. Jadi dari tangan tersangka, selain 1 paket sabu, petugas juga mengamankan 1 unit handphone, 1 buah tas, dan juga 1 buah klip plastik bening. Petugas kemudian melakukan pemusnahan terhadap barang bukti sabu tersebut dengan cara dilarutkan pada air panas dicampur dengan cairan pembersih lantai. Setelah itu, campuran tersebut dibuang pada halaman kantor BNNP Kalteng dan ditimbun dengan pasir. Saat ini, Kabid Pemberantasan juga mengatakan bahwa masih melakukan pengembangan terhadap tersangka dan akan mengirimkan anggotanya ke Pulau Jawa untuk menuntaskan kasus pengiriman sabu seberat 97,5 gram tersebut. Dan akibat tersangka ini dibidik dengan pasal 114 ayat 2, subpasal 112 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup. Berikut Justina yang dapat saya sampaikan dari Kota Palangkaraya, kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan Pangkan, wartawan Tribun Kalteng. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama Kabid Pemberantasan BNNP Kalteng, Kombes Pol Agustianto. Modusnya seperti apa, Pak? Jadi barang yang dikirim paket itu dimasukin dalam tas. Tas dalamnya diisi sabu. Dari Jawa Timur itu, Pak? Dari Jawa Timur melalui pengiriman JNE Express. Mau dipasarkan di mana rencananya? Rencananya di daerah Palangka dengan Sampit. Jaringan provinsi. Oh iya, antara pulau. Apa yang membuat pelaku ini melakukan motifnya ekonomi? Yang pasti iyalah dia udah sering, dia kan baru 2 kali ngakunya nih ya. Ngakunya baru 2 kali. Tapi kan kita tidak percaya kan saya bilang. Jadi kita masih mengembangkan lagi. Yang pasti saya yakin lebih dari 1. Dia bandar di wilayah Sampit, Pak? Bukan bandar yang mengedar. Pengedar ya. Jadi ada jaringan di sana di daerah salah satu pulau lah yang di Jawa Timur. Karena ini saya masih terus lagi pengembangan. Jadi masih belum selesai, belum tuntas. Pak, pengakuannya kan 2 kali, Pak. Untuk keuntungan sendiri, Pak. Wah. Nanti aku bisnis juga. Jangan lah itu. Identitasnya, Pak. Apa kesan? Pemuda Desa Kayu Menang, Kecamatan Kuala Baru, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh, gotong royong membangun jembatan darurat dari kayu. Langkah tersebut dilakukan lantaran akses jalan darat Singkil Kayu Menang putus akibat banjir sepanjang pekan ini. Ketua Pemuda Kayu Menang, Sukardi, mengatakan jembatan darurat yang dibangun hanya bisa dilintasi kendaraan roda 2 dan becak saja. Ia meminta pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melakukan penimbunan di lokasi jalan yang putus, sehingga kendaraan roda 4 kembali bisa melintas lagi. Lebih lengkapnya terkait bencana ini akan dilaporkan rekan Dede Rosadi, wartawan Serabi News. Silakan laporan Anda, rekan Dede. Ya, Justina, dapat saya laporkan dari Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh, bahwa jalan Singkil Kayu Menang yang baru bisa diakses awal tahun ini setelah jembatan terpanjang di Aceh yang bentang jembatannya sekitar 400 meter, fungsional pada awal tahun ini putus akibat banjir sepanjang pekan ini. Panjang jalan yang putus sekitar 10 meter, jadi awalnya itu merupakan badan jalan yang masih berupa tanah timbun, kemudian kena banjir putus sehingga agar bisa tetap diakses oleh masyarakat,
pemuda desa Kayu Menang bergotong royong menggunakan dana sendiri dengan bantuan kepala desa setempat membangun jembatan darurat dari kayu agar bisa tetap dilintasi, tapi sayangnya memang hanya bisa dilintasi sepeda motor dan roda 3 atau becak, sementara untuk kendaraan roda 4 sejauh ini belum bisa melintas. Jadi badan jalan itu Justina memang sebelumnya berupa tanah timbun, kemudian datang banjir jadi terputus, dan itu memang bukan sungai tapi betul-betul memang jalan, tapi saat ini kondisinya sudah menyerupai sungai. Pantauan saya terakhir memang lokasi jalan tersebut dari mulai jembatan Kilangan Kayu Menang yang menghubungkan antara Singkil, ibu kota Kabupaten Aceh Singkil, dengan Kecamatan Kuala Baru yang termasuk di dalamnya desa Kayu Menang itu masih tergenang banjir. Ketinggiannya berdasarkan pantauan terakhir itu masih selutut orang dewasa, sehingga kendaraan roda 2 masih kesulitan untuk melintas. Sementara untuk roda 4 karena memang di lokasi tersebut ada jalan yang putus, tidak bisa melintas. Memang untuk beberapa warga yang menggunakan kendaraan roda 2 tetap bisa melintas dengan bantuan ada di sana itu beca yang rela menerobos banjir, tentu dengan kita membayar biaya ala kadarnya agar bisa diseberangkan. Masyarakat atau pemuda desa Kayu Menang berharap memang jalan itu bisa segera ditimbun kembali agar bisa kembali dilintasi, karena di sana ada lokasi wisata yang sedang hits, sehingga pada akhir pekan biasanya ramai dikunjungi. Namun pada hari ini Sabtu, kemudian juga besok dan untuk pantauan hari ini memang wisatawan tidak bisa ke sana karena jalannya memang masih tergenang banjir, kemudian juga ada yang putus. Dan bisa saya laporkan juga bahwa sepanjang tahun sebelumnya atau belasan tahun yang lalu, warga desa Kayu Menang kemudian secara khusus dan Kecamatan Kuala Baru secara umum, bahwa sebelumnya akses menuju daratan Singkil atau ibu kota Kabupaten Aceh Singkil itu hanya bisa menggunakan jalur sungai. Namun setelah jembatan tersambung, jembatan Kilangan Kayu Menang akhirnya bisa masuk melalui akses darat. Tapi sayangnya sekali lagi jalannya terputus. Tentu euforia masyarakat atau kesenangan masyarakat dengan bisa mengakses jalan darat bisa kembali terwujud dengan segera dilakukan penimbunan agar bisa dilintasi kembali kendaraan setelah banjir surut. Demikian, Justina. Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan Dede Rosadi, wartawan Surabayus. Selamat bertugas kembali. Persiapan menghadapi musim kemarau 2023, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggelar rapat koordinasi penetapan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan karhutla. Bertempat di Aula Jayatingang Palangkaraya pada Jumat, 12 Mei 2023 kemarin. Dari rapat ini semua pihak sepakat menetapkan status siaga darurat karhutla di Kalteng. Wakil Gubernur Kalteng Haji Edi Pratowo menyebutkan penetapan status siaga darurat karhutla akan dimulai pada bulan Mei 2023 ini. Informasi lengkapnya akan dilaporkan rekan Devita, wartawan Tribun Kalteng. Silakan laporan Anda, rekan Devita. Ya, terima kasih rekan Justina. Seperti yang disampaikan bahwa pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah menetapkan status siaga darurat karhutla di wilayah Kalimantan Tengah. Kendati demikian, pemerintah belum menetapkan rentang waktu penetapan status siaga darurat karhutla tersebut. Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Bapak Edi Pratowo, menyebutkan bahwa sesuai pesan dari Gubernur Kalteng, Bapak Sugianto Sabran, bahwa pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memberikan atensi penuh terhadap potensi terjadinya karhutla. Apalagi beberapa provinsi yang ada di Indonesia seperti Riau dan Kalimantan Barat sudah lebih dulu menetapkan status siaga darurat karhutla ini. Edi menjelaskan ada beberapa faktor yang mendorong pihaknya segera menetapkan status siaga darurat karhutla. Di antaranya sudah ada 4 kabupaten dan kota di wilayah Kalimantan Tengah yang lebih dulu menetapkan status siaga darurat karhutla, yakni Kabupaten Barito Selatan, Lamandau, Sukamara, dan Kota Palangkaraya. Ditambah berdasarkan laporan BMKG, pada tahun 2023 ini diperkirakan akan terjadi musim kemarau yang lebih kering dibanding 3 tahun terakhir, sehingga potensi terjadinya karhutla lebih tinggi. Hal ini karena fenomena alam El Nino diperkirakan akan lebih mendominasi pada tahun 2023 ini. Selain itu, laporan dari beberapa instansi telah menyatakan siap siaga untuk menghadapi karhutla. Selanjutnya, dengan penetapan status karhutla ini, maka pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan tidak langsung bisa mulai menggunakan anggaran yang disiapkan untuk penanganan karhutla, yakni sebesar 83 miliar rupiah. Penanganan dana ini bersumber dari dana bagi hasil, dana reboisasi atau DBHDR.
Dengan adanya anggaran ini, maka langkah-langkah mitigasi karhutla pun mulai bisa dilaksanakan, diantaranya yakni melakukan teknologi modifikasi cuaca atau TMC, khususnya di wilayah-wilayah gambut seperti Pulang Pisau, Kapuas, dan lain-lain. Ya, mungkin demikian yang saya sampaikan. Kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Devita wartawan Tribun Kalteng. Selamat bertugas kembali. Berikut wawancara wartawan lapangan kami bersama Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Edi Pratowo. Kesiapan Kalimantan Tengah dalam mengatasi atau mitigasi karhutla di tahun 2023 ini sepakat, karena berdasarkan syarat 4 kabupaten itu sudah memenuhi, sebenarnya 2. Tapi yang penting hari ini adalah kita kan ingin mendapatkan laporan-laporan dari perakiraan cuaca, BPBD, teman-teman Forkopimda, ya kesiapsiagannya, personil. Kalau anggaran kan sudah sesuai. Maka tadi pesan Pak Gubernur memberikan atensi penuh terhadap karhutla ini. Karena di beberapa provinsi, Riau, Kalbar sudah penetapan status. Ya, karena salah satu penetapan status itu kan menentukan kita untuk melakukan langkah-langkah, termasuk mitigasi. Misalnya kita ingin melakukan TMC, teknologi modifikasi cuaca, untuk pembasahan lahan gambut. Nah, misalnya di Pulau Pisau, Kapuas, Palangkaraya, daerah-daerah kabupaten lainnya. Tapi kalau misalnya di bulan Juni nanti awannya sudah nggak ada, sia-sia juga modifikasinya. Ya makanya itu kan penting kita mempersiapkan diri itu. Nah makanya tinggal waktu. Nah sekali lagi kita sependapat, status siaga daruratnya dilakukan, hanya nanti waktunya ini. Kepala SMAN 14 Jakarta Sri Damayanti mengapresiasi kegiatan pelatihan jurnalistik bertajuk Warta Kota Mengajar yang digelar Warta Kota dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-24. Perempuan yang karib disapa Damai ini berharap kegiatan pelatihan seperti ini akan terus berkelanjutan dengan membawa tema-tema menarik lainnya. Damai menyebut dengan adanya pelatihan jurnalistik, wawasan para peserta bakal bertambah dan memunculkan semangat baru. Kita telah tersambung dengan rekan Yolanda Putri, wartawan Warta Kota, yang akan melaporkan informasi lebih lengkapnya. Silakan laporan Anda, rekan Yolanda Putri. Ya baik, Justina, terima kasih dan selamat siang Tribuners. Ya memang pagelaran atau perhelatan pelatihan jurnalistik dengan bertajuk Warta Kota Mengajar telah diadakan selama sepekan, dan penutupan acara tersebut diakhiri di wilayah Jakarta Timur, di mana yang dipilih adalah sekolah SMA Negeri 14 Jakarta. Saya ditemui sebagai kepala sekolah, yakni Sri Damayanti, mengatakan bahwa pelatihan jurnalistik dengan mengangkat tema-tema jurnalistik dan penasaran terkait dengan ilmu-ilmu jurnalistik, di mana dari pimpinan Warta Kota juga telah menjadi pemateri dan banyak menerangkan beberapa yang berkaitan dengan jurnalistik. Selain itu, pihak kepala sekolah juga turut mengapresiasi program atau pelatihan jurnalistik yang diadakan Warta Kota dengan Warta Kota Mengajar. Ia berharap pelatihan jurnalistik ini yang diadakan di sekolah-sekolah di 5 wilayah DKI Jakarta bakal terus berkelanjutan, tidak hanya sampai hari kemarin, di mana jika hari kemarin membawa tema-tema seperti menerangkan angle-angle berita, unsur-unsur berita, apa arti berita, cara menghadapi berita hoax atau bohong, dan sebagainya. Di mana dari pihak kepala sekolah juga menyarankan untuk mengulik kembali dengan seperti tema fotografer, videografer, dan sebagainya. Mengingat zaman sekarang ini banyak sekali teknologi yang sudah mulai canggih, jadi bisa dikembangkan melalui pelatihan-pelatihan jurnalistik seperti yang diadakan Warta Kota. Dan saya juga telah mewawancarai salah satu siswa SMA Negeri 14, yakni Nazrina. Ia mengaku baru pertama kali mengikuti pelatihan jurnalistik dan ia baru mengenal apa arti jurnalis saat mengikuti Warta Kota Mengajar. Dengan demikian, ia sudah mulai cukup tertarik untuk belajar jurnalistik, di mana dapat memberitakan sesuai fakta dan tetap dalam aturan atau etika yang ada. Begitu, Justina.
Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Yolanda Putri, wartawan Warta Kota. Selamat bertugas kembali. Berikut wawancara wartawan lapangan kami bersama Kepala SMAN 14 Jakarta, Sri Damayanti. Jadi waktu itu pas ada datang dari perwakilan Warta Kota, bahkan saya bilang kegiatan ini jangan terputus sampai di sini saja. Kalau ada program-program lainnya, karena mengenai media itu kan beragam, ya. Bukan cuma jurnalistik, mungkin untuk fotografer, videografi dan sebagainya. Banyak lah ya untuk hal itu. Dan mungkin anak kalau melihat dari medsos dan dari berita berbeda kalau mereka mendengar langsung dari narasumber karena di situ mereka bisa berinteraksi, bisa melihat oh iya seperti ini, bisa bertanya lebih baik, dan pastilah kalau kita bertatap muka langsung itu efeknya akan berbeda dengan cuman dia membaca satu arah. Ini kalau dua arah lebih baik. Jadi saya berharap dari Warta Kota ada kegiatan berlanjut untuk pengenalan ke anak-anak yang mengenai ya publikasi semacam inilah, karena tidak menutup kemungkinan anak-anak itu tidak tahu bagaimana caranya untuk menjadi jurnalistik yang baik. Itu kan harus ada metodenya, etikanya, ini adabnya ya. Kemudian selain jurnalistik. Muhammad Hussein, 28 tahun, kini mengaku menyesal atas perbuatannya menghabisi Irwan Huta Galung, 53 tahun, bos di tempatnya bekerja di depo isi ulang air minum galon, Jalan Mula Warman Raya Tembalang, Kota Semarang. Ungkapan rasa penyesalan tersebut dinyatakan Hussein selepas proses prarekonstruksi kasus pembunuhan yang selesai digelar sekira pukul 3:08 sore hari. Permohonan maaf tersebut ditujukan Hussein kepada keluarga korban, keluarganya sendiri, dan polisi. Kepada ketiga pihak, Hussein menyatakan minta maaf. Lebih lengkapnya terkait informasi ini akan dilaporkan wartawan Tribun Jateng, rekan Iwan Arifianto. Silakan laporan Anda, rekan. Ya, terima kasih rekan Yunita dan selamat siang bagi pemirsa Tribuners. Ya, bisa kami sampaikan pelaku pembunuhan bos galon Irwan Huta Galung, yakni tersangka pembunuhan Muhammad Hussein, memang benar telah meminta maaf atas kejadian pembunuhan yang telah dilakukannya. Ungkapan rasa permintaan maaf itu disampaikan oleh Hussein selepas prarekonstruksi yang dilakukan kemarin Jumat 12 Mei 2023. Sebelumnya si Hussein ini memberikan pernyataan yang begitu mengejutkan saat konferensi pers di Polrestabes Semarang pada Rabu minggu ini. Ketika itu Hussein mengaku tidak menyesal membunuh bosnya Irwan Huta Galung atau korban. Dia merasa puas karena dendam kesumatnya selama ini telah terbalaskan. Namun kemarin dia memberikan pernyataan sebaliknya bahwa dia mengaku menyesal. Pernyataan ini tentu ini ya kontradiktif yang telah diberikan oleh si Hussein. Dia mengaku sekarang menyesal karena telah melakukan perenungan di dalam penjara, sehingga dia kemudian meminta maaf yang telah ditunjukkan kepada keluarga korban, keluarganya sendiri, dan kepada polisi. Namun permintaan maaf itu ditanggapi dingin oleh pihak keluarga. Perwakilan keluarga korban Taufik Huta Galung mengatakan telah menutup pintu maaf kepada Hussein, sehingga dia meminta kepada polisi untuk mengusut kasus itu secara tuntas. Kemudian pihak keluarga juga mewanti-wanti kondisi kejiwaan dari Hussein. Jangan sampai pernyataan Hussein yang kontroversial itu dijadikan sebagai alibi supaya polisi memeriksa kejiwaannya, sehingga secara hukum dia akan bebas dari jeratan hukum. Kasus itu dikawal juga oleh beberapa advokat dari Pemuda Batak Bersatu yang mengawal kasus tersebut. Sebagai informasi tambahan juga kepada pemirsa Tribuners, bahwa kemarin prarekonstruksi dilakukan sebanyak 60 adegan, yang mana total adegan sebanyak 102. Namun di lokasi kejadian di Jalan Mula Warman Raya, Tembalang, Kota Semarang, hanya 60 reka adegan yang dilakukan Hussein ketika dari membunuh sampai melakukan pengecoran. Informasi tambahan pula yang bisa kami sampaikan, saat ini polisi juga akan melakukan tes kejiwaan terhadap si pelaku, yakni si Muhammad Hussein ya, akan diperiksa kondisi kejiwaannya yang akan dilakukan bekerja sama dengan kondisi rumah sakit jiwa yang ada di Kota Semarang.
Kemudian info terbaru juga saat ini imam atau teman dari si Muhammad Hussein ini yang diduga terlibat dalam pembunuhan itu masih berstatus saksi. Saat ini juga masih dilakukan pendalaman dan penyidik oleh pihak kepolisian sehingga kasus ini akan terang benderang. Namun sejauh ini Muhammad Hussein adalah para pelaku tunggal. Begitu, Justina. Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan Iwan Arifianto, wartawan Tribun Jateng. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama tersangka Muhammad Hussein dan Kanit Resmob Satreskrim Polrestabes Semarang, Ibtu Dionisius Yudi Kristianto. Mohon maaf pada keluarga korban atas perilaku saya. Saya menyesal telah melakukan ini semua. Kemarin saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemarin katanya tidak menyesal, Mas. Apa yang akhirnya membuat Mas jadi menyesal? Ya, setelah saya menetap di sana, saya renungi, memang saya salah. Saya minta maaf juga sama keluarga saya sendiri atas perilaku maaf semuanya atas perilaku saya, sama pihak kepolisian juga saya minta maaf. Sampai Semarang kita melaksanakan prarekonstruksi langsung di TKP untuk mengklopkan atau mengetahui kronologis secara lengkap terkait dengan pembunuhan mutilasi yang dilakukan oleh pelaku. Jadi hari ini kita total ada 102 adegan. Namun demikian untuk hari ini kita ambil yang pokok-pokok saja karena ada beberapa adegan yang berada di TKP yang ada di luar. Jadi hari ini kita hanya mengambil kurang lebih setengah dari adegan yang total yang sudah kita persiapkan. Ada temuan baru, Nan? Ada temuan baru, Nan? Untuk sementara dari hasil prarekonstruksi dengan keterangan yang ada dari tersangka maupun dari saksi semuanya sudah sesuai, tidak ada temuan baru. TKP di luar gimana? Karena ada beberapa TKP seperti pada saat tersangka ini setelah melakukan memang sempat pergi keluar ke warung angkringan untuk minum, kemudian juga sempat ke hotel untuk memesan. Perjuangan menempuh pendidikan tak selamanya nikmat, apalagi tinggal dan menetap di negara asing yang berkonflik. Niat hati menyelesaikan studinya pun kini kandas. Mahasiswa Sudan asal Batam dipulangkan secara senyap, dievakuasi ke tanah air Indonesia. Langkah tersebut ditempuh untuk menyelamatkan kehidupan mereka dari gencatan senjata paramiliter di negara Timur Tengah Sudan. Fikri dan Abdurrahman Sani, dua kakak beradik warga Batu Ampar, Batam, Kepulauan Riau. Kepada Tribun, pada Kamis 11 Mei sore, kedua mahasiswa Sudan ini mengaku telah merasa lega bisa tiba di tanah air. Informasi lengkapnya akan dilaporkan rekan Beres Lumban Tobing, wartawan Tribun Batam. Silakan laporan Anda, rekan Beres. Oke, baik. Selamat siang. Rekan Justina, selamat siang, Tribuners. Jadi perlu kami informasikan cerita dari dua mahasiswa asal Batam yang menempuh pendidikan di negara timur ya, ataupun bagian timur, tepatnya di Sudan. Jadi pasca konflik ataupun konflik sedang berlangsung ya di Sudan, mahasiswa Indonesia dipulangkan dari Sudan. Nah, dua diantaranya mahasiswa Batam ataupun tinggal di kawasan Batam. Kemarin dua pemuda ini, yakni kakak beradik Fikri dan Abdurrahman, menceritakan sederet peristiwa ataupun perjuangan mereka hingga tiba di Batam. Nah, berdasarkan pengakuan Abdurrahman, mahasiswa semester 7 ataupun semester akhir jurusan hadis begitu ataupun ilmu yang dalam agama. Nah, bahwa selama mereka di Sudan baru kali ini mendapatkan ataupun melihat adanya gencatan senjata begitu. Nah, bahkan nyawa mereka juga nyaris, pengakuan dari Abdurrahman, salah satu temannya bahkan di depan matanya tewas begitu. Nah, mereka tinggal di salah satu kota di Sudan yang menjadi lokasi gencatan senjata paramiliter di Sudan begitu. Nah,
Jadi waktu mereka tiba di tanah air ataupun dipulangkan ke Batam, ya, rasa senang menyelimuti keluarga dari Fikri dan Abdul Rahman begitu. Nah, hanya saja setelah tiba di Batam, kedua pemuda ini ataupun mahasiswa ini bingung begitu ataupun tidak mengetahui bagaimana nasib dari studi mereka. Mereka hanya berharap pada pemerintah agar dapat memberikan solusi atas persoalan yang mereka hadapi ke depannya tentang terkait studi keberlangsungan studinya begitu. Mungkin demikian rekan Justina. Terima kasih. Terima kasih atas laporan Anda, rekan Beres Lumban Toping, wartawan Tribun Batam. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama Fikri dan Sani, mahasiswa Sudan asal Batam. Kejadiannya bermula dari 15 April. Pertama kali itu dapat berita bahwa ada perang saudara, yaitu konflik antar militer di Sudan. Jadi suasana langsung mencekam karena semua instansi dan toko-toko tutup, tidak dapat pasokan makanan, tidak dapat air bersih, karena listrik juga dipadamkan, sehingga suasana sepi, hening, semua berlindung di rumah masing-masing. Suasana makin meningkat sampai Idul Fitri. Ya, saya pribadi kan di sana tinggal di asrama ya Mas. Di asrama itu komplek yang cukup luas, tapi di sekitarnya itu ada bekas pemberontak di sekeliling asrama. Jadi ya walaupun dari segi keamanan mereka nggak ada masuk, jarang, tapi dari segi tembak-tembakan di sekitar asrama di sekeliling itu sangat memungkinkan untuk sampainya peluru ke dalam asrama. Jadi dari pagi, malam, siang itu kita tiap hari mendengar suara tembakan. Dan apalagi pas Idul Fitri itu kan kita selesai sholat, kita dimulai dievakuasi pas hari Jumat itu. Hari pas Idul Fitri kita dievakuasi, yang di asrama semua dipindahkan ke PPI Mas, ke perumahan pegawai tadi. Setelah buat digabung dengan mahasiswa Indonesia lain. Nah setelah ada sesuatu yang menarik ketika saya di PPI itu, pas di depan rumah PPI itu ada yang kena RPG Mas. Kena peluru. Iya, kena peluru mortir. Jadi peluru gedungnya. Harga hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara mengalami kenaikan hingga jutaan rupiah. Hal ini disampaikan oleh salah seorang pedagang kambing, Ardi, pada Jumat 12 Mei 2023 lalu. Ardi mengatakan menjelang Idul Adha 1444 Hijriah, harga kambing mengalami kenaikan hingga mencapai 1 juta rupiah per ekor. Harga normal kambing kecil dibanderol dengan harga 2,2 juta rupiah, tetapi menjelang Idul Adha menjadi 2,5 juta rupiah. Lebih lengkapnya terkait informasi ini akan dilaporkan rekan Dewi Lestari, wartawan Tribun News Ultra. Silakan laporan Anda, rekan Dewi Lestari. Ya, baik. Menjelang Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah, harga kambing di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara mengalami kenaikan. Hal tersebut disampaikan oleh salah satu pedagang kambing, Ardi, saat ditemui oleh Tribun News Ultra pada Jumat 12 Mei 2023. Ardi mengatakan naiknya harga kambing disebabkan karena pihaknya mengambil stok kambing dari distributor luar daerah, yakni Nusa Tenggara Timur, di mana distributor tersebut menaikkan harga kambing menjelang Hari Raya Idul Adha, sehingga pihaknya mau tidak mau harus menaikkan harga kambing tersebut untuk mendapatkan keuntungan. Untuk kambing yang berukuran kecil, harga normalnya dibanderol dengan harga 2,2 juta rupiah, namun ketika menjelang Hari Raya Idul Adha, harga kambing tersebut menjadi 2,5 juta rupiah. Sedangkan untuk kambing yang biasa digunakan sebagai hewan kurban, untuk harga normalnya dibanderol dengan harga 3,5 juta rupiah. Sedangkan ketika menjelang Hari Raya Idul Adha, harga kambing tersebut menjadi 4,5 juta rupiah. Untuk pemesanan hewan kurban sendiri, Ardi mengatakan pihaknya tidak melayani
pemesanan dari jauh-jauh hari. Pihaknya hanya melayani minimal 20 hari sebelum Hari Raya Idul Adha. Sedangkan untuk pemesanan hewan untuk acara akikah, pihaknya melayani pemesanan 7 hari sebelum acara berlangsung. Ardi juga mengatakan 20 hari menjelang Hari Raya Idul Adha, biasanya kambing miliknya banyak mendapatkan pesanan dan akan diambil ketika menjelang 1 atau 2 hari sebelum Hari Raya Idul Adha. Sekian laporan dari saya. Baik, terima kasih rekan Dewi Lestari, wartawan Tribun News Ultra. Selamat bertugas kembali. Bupati Bogor nonaktif Ade Yasin mengiringi kepergian mendiang ibundanya yang wafat pada Jumat 12 Mei 2023 kemarin. Sang ibunda Hajah Nuryati dimakamkan di area pekarangan rumah anak pertamanya, Rahmat Yasin, di wilayah Desa Dramaga, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor. Ade Yasin hadir dengan tampilan yang cukup sederhana. Ia mengenakan kerudung hitam dan baju hitam bercorak putih. Ade Yasin tampak begitu sibuk menerima pelayat yang datang ke tempat peristirahatan terakhir ibundanya. Informasi suasana terkini pemakaman akan dilaporkan rekan Ambar, wartawan Tribun Bogor. Silakan laporan Anda, rekan Ambar. Baik, terima kasih rekan Justina. Dan Tribuners dimanapun Anda berada, jadi pada hari kemarin, hari Jumat tanggal 12 Mei 2023, Bupati Bogor nonaktif Ade Yasin mengiringi kepergian mendiang ibundanya yang wafat. Adapun sang ibunda Hajah Nuryati dimakamkan di area pekarangan rumah dari anak pertamanya di Desa Dramaga, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor. Ade Yasin tampil dengan tampilan yang cukup sederhana, dia menggunakan pakaian serba hitam. Selain itu terlihat ia begitu sibuk menerima pelayat yang datang ke tempat peristirahatan terakhir ibundanya. Meski dalam suasana duka, Bupati Bogor nonaktif tetap menerima pelayat yang ingin bersuah foto bersamanya. Sementara itu, kakak dari Ade Yasin, Zainul Mutakin, mengatakan bahwa adik tersebut sudah mendapatkan izin resmi dari pihak lapas Sukamiskin untuk menghadiri pemakaman ibundanya. Bagaimana diketahui, Ade Yasin saat ini sedang menjalani hukuman atas kasus korupsi. Dan kemudian meski begitu, kata Zainul Mutakin, Ade Yasin tetap mendapatkan pengawalan yang ketat dari pihak lapas karena Ade Yasin juga hanya mendapatkan izin 1 hari atau setelah prosesi pemakaman sekitar pada maghrib Ade Yasin harus kembali ke lapas. Nah, selain itu Ade Yasin juga sempat menemui awak media yang hadir dalam prosesi pemakaman. Pada wartawan, Ade Yasin hanya mengucapkan 2 patah kata, yaitu ia meminta doa dari rekan-rekan media untuk mendiang almarhum ibundanya. Begitu rekan Yusna yang dapat kami laporkan dari Kabupaten Bogor. Terima kasih. Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan Ambar, wartawan Tribun Bogor. Selamat bertugas kembali. Berikut kami akan menampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama kakak dari Ade Yasin, Zainul Mutakin. Semua kumpul, termasuk Ade juga sudah dapat izin dari lapas karena orang tua ya. Biasanya memang kalau orang tua atau saudara kami meninggal diperbolehkan, diizinkan pulang untuk menghadiri pemakaman. Tapi setelah ini dia kembali lagi. Ada pendamping dari pengawalan dari lapas? Ada. Ini tetap didampingi. Tetap lah. Nggak bisa sendiri ya. Dan harus dikawal. Ada.
Giuseppe Araya, 35 tahun dan kedua orang tuanya masih menanti kelanjutan proses hukum kasus kecelakaan lalu lintas yang mereka alami akibat ulah anak anggota Polri pada 2 Juli 2022 lalu. Ketiganya ditabrak dari belakang oleh mobil yang dikemudikan anak anggota Polri di Jalan R.A. Fadilah, Kelurahan Cijantung, Kecamatan Pasar Bo, Jakarta Timur, hingga terluka. Giuseppe mengatakan kejadian bermula ketika mobil yang dinaiki sang ayah SM dan ibu MD mengalami mati saat dalam perjalanan melewati wilayah Kelurahan Cijantung. Informasi lebih lengkapnya akan dilaporkan rekan Bima Putra, wartawan Tribun Jakarta. Silakan laporan Anda, rekan Bima Putra. Ya, dapat saya sampaikan bahwa satu keluarga korban kecelakaan lalu lintas yang ditabrak mobil dikemudikan anak anggota Polri di Jalan R.A. Fadilah, Kelurahan Cijantung, Kecamatan Pasar Bo, Jakarta Timur pada 2 Juli 2022 lalu masih mempertanyakan proses hukum kasus yang mereka laporkan. Sejak 10 Juli 2022 lalu, pihak keluarga korban sudah melaporkan kasus ke unit laka Satlantas Jakarta Timur. Namun hingga kini proses hukum belum beres. Giuseppe, 35 tahun, korban kecelakaan, mengatakan bahwa kasus yang mereka alami bermula ketika mobil yang dinaiki ayah dan ibunya mengalami mati mesin atau mogok di Jalan R.A. Fadilah pada 2 Juli 2022 lalu sekira pukul 12:30 malam. Ketika itu Giuseppe bersama ayah dan ibunya berusaha memperbaiki mesin kendaraan di lajur kanan Jalan R.A. Fadilah, Kelurahan Cijantung. Namun saat sedang memperbaiki mesin tersebut, dari arah belakang melaju mobil dikemudikan anak anggota Polri berinisial ARP, lalu menabrak ketiga korban. Akibatnya Giuseppe kini mengalami luka permanen atau menjadi penyandang disabilitas karena ia sudah tidak bisa lagi berjalan normal seperti sedia kala. Untuk menjalankan aktivitas sehari-harinya, Giuseppe harus berjalan menggunakan alat bantu tongkat. Sementara untuk sang ayah ketika kejadian mengalami luka belikat retak dan ibu mengalami luka retak di bagian tengkorak. Kini pihak keluarga Giuseppe masih menanti proses hukum penyidikan dari penyidik unit laka Satlantas Polres Metro Jakarta Timur. Menurut pihak keluarga, anak anggota Polri berinisial ARP sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh unit laka Satlantas Polres Metro Jakarta Timur. Namun hingga kini pelaku tidak ditahan dan berkas perkara belum dinyatakan lengkap oleh pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Pihak keluarga berharap kasus segera bergulir di tingkat pengadilan agar mereka dapat mendapat keadilan. Demikian yang bisa saya laporkan. Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan Bima Putra, wartawan Tribun Jakarta. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara bersama Giuseppe Araya, korban kecelakaan. Ya, kalau awal kejadian itu kejadian tanggal 2 Juli ya, 2022 tahun lalu. Jadi pada saat itu saya ada diinfo oleh orang tua kalau mobilnya itu mogok. Kejadian di Jalan R.A. Fadilah di Jantung. Nah kebetulan saat itu karena kontrakan saya dekat, saya ke lokasi. Gak lama saya datang, saya hanya baru sebentar melihat kondisi mobil. Saya minta tolong ayah saya untuk starter. Ternyata dari belakang mobil ayah saya udah ditabrak oleh yang pasien yang di atas. Kemudian saya ditabrak karena di mobil itu ada ibu saya. Mobil itu agak terpental hampir ke separator tengah jalan, hampir ke arah berlawanan ya, arah berlawanan dari jalan. Kemudian saya terpental ke tengah jalan. Saya cuma nyari ibu saya. Saya cari ibu saya lihat ayah saya udah terkapar di trotoar, di tengah trotoar di jalan Cijantung itu. Nah, kemudian ibu saya keluar dari mana? Ibu saya keluar dari mobil, nyari-nyari ayah saya. Dia bilang, "Ma, tolong cari papi dulu." Akhirnya ketahuan, dia tahu lokasi ayah saya di mana. Sudah terkapar lah, saya terkapar. Kemudian
pertama dibawa lah orang tua duluan, ayah dan ibu saya ke rumah sakit oleh warga sekitar. Nah, saya kebetulan di situ karena saya belum menghubungi istri saya cari orang untuk bantu mencarikan kacamata keringat saya. Kemudian saya telepon istri datang, saya minta dibawa ke rumah sakit. Kebetulan dari situ ada orang yang nolong dari kurir logistik yang sedang lewat di lokasi tersebut. Akhirnya saya dibawa ke RSUD Pasar Rebo. Saya mendapatkan pertolongan pertama di RSUD Pasar Rebo, tetapi karena ternyata kaki saya ini mengalami cedera yang cukup parah, ya, dalam tanda kutip cukup parah. Momen haru menyelimuti keluarga Arya Saputra, pelajar SMK Bina Warga 1 Kota Bogor yang tewas oleh ASR alias Tukul. Momen itu terlihat saat keluarga Arya Saputra diundang langsung menyaksikan press release di Mako Polresta Bogor Kota pada Jumat 12 Mei kemarin. Sambil membawa banner Justice for Arya serta foto Arya Saputra, isak tangis seketika pecah seusai Kapolresta Bogor Kota membacakan tuntutan hukuman 15 tahun penjara. Isak tangis itu terdengar lantang dari setiap anggota keluarga Arya Saputra yang hadir di Mako Polresta Bogor Kota. Informasi lengkapnya akan dilaporkan rekan Rahmat Hidayat, wartawan Tribun Bogor. Silakan laporan Anda, rekan Rahmat Hidayat. Ya, terima kasih Justina dan rekan-rekan Tribun lainnya dapat kami sampaikan. Bahwasanya pada hari kemarin, Jumat 12 Mei 2023, keluarga dari Arya Saputra, pelajar SMP 1 Bina Warga Kota Bogor, dihadirkan langsung ke Polresta Bogor Kota. Keluarga Arya Saputra ini dihadirkan langsung oleh Polresta Bogor Kota untuk menyaksikan press release terbuka yang dilakukan oleh Polresta Bogor Kota atas kasus yang menimpa Arya Saputra, di mana seperti kita ketahui bahwasanya memang Arya Saputra merupakan korban yang tewas oleh saudara ASR alias Tukul yang masih berusia 17 tahun di lampu merah Simpang Pomat, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, yang disawat menggunakan senjata tajam. Kemudian isak tangis pun pecah seketika ketika Kapolresta Bogor Kota membacakan ancaman hukuman pidana yang akan diterima oleh ASR atau Tukul ini, di mana berdasarkan hasil pemeriksaan Kapolresta mengancam hukuman pidana terhadap ASR atau Tukul ini selama 15 tahun. Mendengar ucapan tersebut pun isak tangis keluarga langsung pecah. Kemudian mengikuti gerakan ataupun mengikuti arah dari Tukul ini, yang memang ketika setelah dibacakan ancaman hukuman pidana tersebut, pihak Polresta Bogor Kota langsung kembali membawa Tukul ini ke ruang lantai 3, di mana di lantai 3 ini merupakan ruang tahanan milik Polresta Bogor Kota. Kemudian ungkapan-ungkapan sakit hati, kemudian ucapan-ucapan tak terima bahwasanya memang hukuman tersebut 15 tahun terus terdengar. Pihak keluarga Arya Saputra pun yang memang pada hari kemarin dihadiri oleh ibu kandung, kemudian ibu angkat, kemudian bapak angkat dari Arya Saputra, kemudian saudara-saudara Arya Saputra pun hadir menyaksikan press release yang dilakukan oleh Polresta Bogor Kota pada hari kemarin itu. Kemudian kepada pihak kepolisian sambil menangis, pihak keluarga pun saling bergantian mengungkapkan rasa sakit hatinya, kemudian rasa tak terimanya ketika pihak Polresta mengenai ancaman hukuman 15 tahun pada Tukul ini. Bahkan ibu kandung dari Arya Saputra yang diketahui bernama Umay dengan tegas mengatakan bahwasanya tidak terima hukuman 15 tahun yang diberikan kepada Tukul ini. Kepada pihak kepolisian, dirinya mengadu dengan sambil menangis. Hukuman tersebut harus ditambah, bahkan harus setimpal dengan apa yang dialami oleh Arya Saputra ini. Bahkan dengan tegasnya bahwa ibu kandung tersebut mengatakan bahwa nyawa harus dibayar nyawa, ataupun hukuman yang harus diterima oleh Arya Saputra, maksud kami yang diterima oleh Tukul ini adalah hukuman mati. Begitu Justina laporan yang bisa kami sampaikan. Ya, terima kasih atas laporan Anda rekan Rahmat Hidayat, wartawan Tribun Bogor. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan tayangan pihak keluarga Arya Saputra saat di lokasi. Alhamdulillah, semoga dihukum yang setimpal kayak Arya. Seberat-beratnya mungkin. Ya. Arya mati, dia harus mati juga. Harus mati, nggak bisa gitu.
kecuali emang Arya sama pelaku itu emang lagi tawuran. Enggak lagi tawuran, pulang sekolah. Masalahnya lagi mau pulang sekolah. Bukannya mau tawuran apa-apa. Bukan. Jadi dihukum berat-beratnya dia. Arya juga meninggal, dia harus meninggal juga. Harus hukum mati kalau bisa. Orang tuh bukan apa-apa, cuma ingin pulang. Habis ulangan, tahu-tahu datang udah meninggal. Coba gimana itu? Lalu gusting lagu. Bu, biar kejadian ini tidak terulang lagi, mungkin kira seperti apa? Jangan ada yang mau kayak Arya lagi. Semoga dia doang, tapi dia harus dihukum yang berat. Berat-beratnya. Iya. Gak bisa hukum 15 Saya sebagai ibu kandungnya sakit banget. Dia ada di keluarganya. Coba pikirin apa? Sebagai ibunya, mana ibunya? Ada nggak? Keluarga Agi mana, Bud? Minta maaf. Mana orang keluarga tuanya? saya? Mana? Saya sebagai ibunya yang DT-in, yang ngongkosin dari kecil. Pengen jadi itu anak. Sakit banget. Aku belain buat Arya. Iya.